Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, pagi ini kembali kita dipertemukan dalam ibadah online ini. Semoga di tempat saudara-saudara berada di rumah, Yud dan Tin dalam keadaan sejahtera, bahkan bukan hanya kamu, tapi seluruh anggota keluarga, orang tua, adik kakak, semua dalam keadaan sehat. Itulah pengharapan yang kita sama-sama sampaikan kepada Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan membaca dua ayat. Yang pertama kita akan membaca 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dan kemudian 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Kemudian satu ayat lagi, 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih anugerah yang Kau limpahkan bagi kami pada pagi hari ini. Betapa baiknya Engkau, betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Engkau sudah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kami, sehingga setiap kami yang percaya, kami menjadi anak-anak-Mu, kami boleh mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal. Dan saat ini Tuhan, selama kami masih ada di dunia, kami mengerjakan bagian kami, melakukan bagian kami dengan penuh kasih dan sukacita kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Hari ini kita akan membahas satu pokok, merupakan sambungan ya dari beberapa pokok atau dua pokok yang sudah dibicarakan sepanjang bulan Juni ini. Yang pertama itu adalah tentang pemulihan dalam keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah bertumbuh dalam keluarga. Dan hari ini kita akan membicarakan satu pokok, yaitu menjadi teladan dalam keluarga. Nah, kita sudah membaca tadi, kita diberitahukan jangan sampai orang itu menganggap rendah karena saudara-saudara ini muda. Orang menyebutnya mungkin, kalau bahasa di sehari-hari itu istilahnya anak bawang, atau kalau bahasa Indonesia ada peribahasa mengatakan anak masih bau kencur, atau anak yang tidak punya pengalaman. Ya, kita tahu bahwa dengan usia tertentu pengalaman kita belum cukup luas, pemahaman kita dalam berbagai hal juga belum cukup luas, lain dengan orang dewasa. Tetapi itu tidak menghalangi kita untuk bisa menjadi teladan. Karena kata firman Tuhan diberitahukan yang menjadi teladan kita sesungguhnya adalah Kristus sendiri atau Tuhan Yesus sendiri dalam hidup kita. Kalau kita bicara soal menjadi teladan di dalam keluarga ini, tentu tidak akan mungkin terjadi apabila saudara-saudara belum dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang dimaksud pemulihan dalam hal ini? Kita semua anak-anak, saya juga dulu menjadi anak-anak dalam satu keluarga. Kemarin Yudi ceritakan juga, Ciuli ceritakan juga tentang keluarganya. Kita tentu bukan berasal dari keluarga yang sempurna. Saya memang menyadari, kita menyadari ada keluarga yang lebih baik, ada keluarga yang kurang baik, malah ada yang keluarga yang buruk. Itu pun
tidak menghalangi apa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Banyak anak-anak yang mungkin terlantar di dalam keluarganya, kurang diperhatikan, tetapi di kemudian hari ketika dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dia bukan menyalahkan orang tuanya, dia tidak menceritakan tentang sakit hatinya, bagaimana dia mungkin dibeda-bedakan di dalam keluarga atau tidak dipedulikan. Tetapi justru kadang-kadang anak yang bertumbuh di dalam keluarga yang cukup berat itu, mereka menjadi orang-orang yang tangguh di kemudian hari, karena mereka tidak mudah untuk menyerah dengan keadaan-keadaan mungkin nanti di kuliah, di pekerjaan. Dia bisa terus menjalani itu dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, kemudahan kita, kurang pengalaman kita tidak menghalangi kita untuk menjadi teladan. Kemudian yang kedua, latar belakang keluarga kita itu juga tidak menjadi kendala ketika kita ingin menjadi teladan. Mengapa? Karena tadi yang saya katakan, kita bicara dulu tentang pemulihan. Pemulihan yang dimaksud adalah untuk pribadi, ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita, Dia mengasihi kita sejak kita masih di dalam dosa, dan kemudian Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia mengampuni, bahkan sampai hari ini Dia menyertai kita dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah, dalam keadaan senang, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka. Dia selalu ada di dalam hidup kita, dan Dia sangat mengasihi kita. Nah, sebab itu pemulihan ini sekali lagi adalah saat kita bertobat, saat kita diperbaharui hidupnya oleh Yesus. Bukan kita jadi lebih sopan, tetapi kata firman Tuhan, kita menjadi baru di dalam Tuhan. Kita dipindahkan dari maut kepada hidup. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itulah saat yang namanya pemulihan. Bukan hanya sekedar maaf-maafan, bukan hanya sekedar minta ampun, tetapi kita betul-betul mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Nah, setelah kita dipulihkan, kemudian yang berikutnya kita pastikan masih ada di dalam keluarga. Kita berinteraksi dengan papa mama kita berinteraksi dengan adik atau dengan kakak kita. Di situ pemulihan itu, atau awal dari pemulihan itu kemudian mulai ada implementasinya yang harus dikerjakan di dalam keluarga. Mungkin kadang-kadang kita putus asa, kenapa udah berdoa tapi katakanlah kakak saya tetap begini, atau adik saya tetap begini, atau papa saya tetap begini, atau anggota keluarga lain kita kok saya udah berdoa, saya udah dipulihkan. Nah, itu dalam bentuk pertumbuhan. Kita belajar itu kesabaran misalkan. Kita belajar memahami anggota keluarga lain. Kita belajar menerima orang-orang yang katakanlah tidak seperti standarnya kita. Kita berkata harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Tetapi mereka tidak seperti yang kita harapkan. Tapi itu tidak mengurangi kita, atau itu adalah kesempatan kita untuk bisa bertumbuh dalam situasi seperti itu. Jadi pastikan dengan keyakinan yang teguh, selama kamu sudah dipulihkan, kamu akan bertumbuh di mana keluarga yang dipercayakan Tuhan, di mana kamu tumbuh di situ. Percayalah, pertumbuhan kamu akan terus berlangsung, bukan karena kemampuan, bukan karena situasi yang kondusif, tetapi karena Tuhan yang menolong hidup kamu. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan ketika kita bertemu di dalam keluarga itu ada dua pilihan, ya, atau ada dua alternatif reaksi. Kemungkinan kita akan berkata seperti ini, udahlah, keluarga saya memang begini, udah nggak usah dipikirin lagi, ya. Jadi kita menyerah begitu saja. Tapi ada orang juga yang apa yang dia kerjakan itu
sebagai anak-anak Tuhan, apa yang sudah dia dengar dari firman Tuhan itu dia tetap kerjakan dengan konsisten. Situasi belum berubah, tetapi dia sudah berubah sebagai anak-anak Tuhan. Nah, disinilah kesempatan kita untuk bisa menjadi teladan. Teladan itu pasti melebihi dari rata-rata umumnya yang sudah terjadi di dalam keluarga kita. Untuk menjadi teladan di dalam keluarga itu tentu lebih sulit ketimbang misalkan di sekolah, di acara teman, ya. Karena kita tahu siapa jati diri atau senyata-nyatanya ya, siapa orang tua kita, bagaimana mereka. Demikian juga dengan anggota keluarga lain, adik dan kakak, kita tahu persis mereka dan kita juga tahu persis diri kita sendiri. Sebab itu menjadi teladan di luar itu lebih mudah ya, karena sewaktu-waktu, tetapi menjadi teladan di dalam keluarga itu boleh dikatakan kalau 8 jam kita tidur berarti sisanya itu 24 kurangi 8 ya, 16 jam kurang lebih kita berinteraksi. Ketika kita makan bersama, ketika kita ngobrol, ketika kita nonton TV bersama ya, ketika kita pergi bareng-bareng, di semua area itu kita punya kesempatan untuk menjadi teladan. Nah, firman Tuhan tadi yang sudah kita baca mengatakan bahwa hendaklah kamu jadi teladan dalam 5 hal. Ya. Yang pertama, teladan di dalam hal perkataan. Ya. Kita di dalam keluarga mungkin ada anak yang merasa marah karena perkataan orang tua, karena perkataan anggota keluarga yang lain. Ada yang merasa putus asa oleh karena perkataan yang diucapkan. Jadi perkataan itu memang dampaknya bisa begitu buruk buat anggota keluarga yang lain. Apalagi kalau itu diucapkan dalam keadaan marah dan kemudian di dalam keadaan benci. Wah, udah pasti kata-kata itu bukan kata-kata yang bisa dikontrol lagi. Dia bisa mengata-ngatai dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Dan disinilah kemudian timbul perpecahan di dalam keluarga kalau kita tidak memahaminya. Jadi sekali lagi, apa yang diinginkan oleh firman Tuhan, kita di keluarga menjadi teladan dalam hal perkataan. Tadi saya mengatakan tentang kata-kata yang bisa menyakiti, menyinggung, membuat orang putus asa, tapi ada juga kata-kata yang memberikan semangat, yang memberikan satu motivasi, yang memberikan satu dorongan, yang memberikan inspirasi. Tapi saya yakin bahwa memang kita tidak mudah. Kadang-kadang kita di luar, perkataan kita tidak diterima oleh kawan kita, oleh teman kita, atau oleh guru ya. Tetapi kita juga nggak terhindar juga ketika kita di dalam keluarga, perkataan kita juga tidak diterima justru oleh anggota keluarga sendiri, oleh adik atau kakak kita atau oleh orang tua kita. Dan kita tidak perlu marah, konsisten saja apa yang dilakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, lakukan itu sehingga kita nanti akan menjadi teladan dalam hal yang lain, yaitu dalam hal kesetiaan. Jadi berkata-kata yang membangun, menguatkan, membuat keluarga itu suasananya jadi gembira ya. Kita berkata-kata membuat keluarga yang sedang sedih jadi terhibur. Itu perkataan itu bisa seperti itu. Sekali lagi, perkataan-perkataan yang diinspirasi oleh firman Tuhan pasti itu adalah kebenaran. Perkataan-perkataan yang sesuai dengan Alkitab, maka itu yang akan membuat, kata firman Tuhan, perkataanku itu seperti roti yang hidup, perkataanku itu seperti air yang hidup. Maka ketika kita menyampaikannya di tengah-tengah keluarga, perkataan-perkataan yang benar, apa yang terjadi? Keluarga kita boleh disegarkan, keluarga kita boleh dikenyangkan ya, oleh kebenaran di dalam kehidupan kita. Jadi untuk menjadi teladan di dalam perkataan ini, ya silakan dievaluasi. Ya.
selama ini kata-kata kita di dalam keluarga itu apa yang kita ucapkan. Mengapa kata-kata itu diucapkan? Sudah berapa lama kata-kata itu diucapkan? Dan apa pengaruhnya buat keluarga ketika kita mengatakan? Apa pengaruhnya buat orang tua? Apa pengaruhnya buat adik kakak kita? Jadi yang teladan yang pertama adalah menjadi teladan dalam perkataan. Kalau kita melihat di 1 Korintus 12, dari sekian banyak karunia, itu di antaranya sebagian besar itu yang berkaitan dengan perkataan. Misalkan perkataan pengetahuan, perkataan hikmat, menafsirkan bahasa roh, bernubuat. Nah, itu semua disampaikannya dengan perkataan. Nah, apabila kita sudah dipulihkan oleh Kristus, kemudian kita menerima keluarga kita sedemikian rupa dan kita bertumbuh di dalam keluarga seperti yang Tuhan percayakan dalam keluarga kita, maka keteladanan kita di dalam keluarga itu bukan sesuatu yang mustahil. Kita melihat teladan Kristus, bagaimana Yesus bereaksi ketika ada orang yang berkata ini, yang berkata itu, ketika dia menghadapi situasi ini, situasi itu. Jadi kita menjadi teladan di keluarga karena kita mengikuti teladan Kristus. Di dalam keluarga tentu papa kita, mama kita, adik atau kakak kita bisa jadi teladan mereka juga, apalagi sebagai sesama orang beriman. Tapi mereka tidak sempurna. Jadi kadang mungkin kita di dalam satu sisi kita tuh kayak luar biasa papa saya, luar biasa mama saya atau adik kakak saya ini menginspirasi saya. Tapi di satu sisi mereka juga ada kelemahan. Itu kita harus menyadari. Demikian juga dengan kita juga sama ada kelemahan. Sebab itu kita bukan orang sempurna. Dengan kita berkumpul satu keluarga dan semuanya mudah-mudahan dalam hatinya tuh pengen menjadi teladan dalam perkataan. Kalau semua termotivasi seperti itu, pasti perkataan-perkataan di dalam keluarga itu perkataan-perkataan yang bisa menjadikan orang yang mendengarnya itu kemudian hari menerima kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan. Yang kedua, teladan dalam tingkah laku. Ketika perkataan-perkataan kita bagus, tetapi tingkah laku kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, maka perkataan kita yang sudah diucapkan yang bagus-bagus itu menjadi tidak berarti. Ya. Mereka akan menyindir kita atau mencemoohkan kita. Jadi perkataan itu jadikan kita jadi teladan dalam perkataan, kemudian dilanjutkan jadi teladan di dalam perbuatan. Nah, saya ingin menceritakan satu kejadian memalukan buat diri saya di dalam keluarga. Di antaranya, suatu kali saya memarahi anak-anak saya dan saya berkata, coba kalau habis pakai apa-apa itu simpan dengan baik sesuai dengan tempatnya. Kalau kuncinya tempatnya di mana, kalau sepatu di mana, kalau buku-buku di mana, ya, koran di mana. Nah, pada waktu itu saya habis menegur anak saya seperti itu, kemudian saya baca koran. Nah, itu zaman dulu, sekarang udah nggak pernah baca koran ya, karena sekarang bacanya media online. Nah, waktu itu setelah saya baca koran itu, saya menyimpan aja dengan sembarangan gitu. Kemudian Tuhan bicara di dalam hati saya, kenapa kamu menyimpan koran itu bukan di tempatnya? Terus saya merasa, oh iya ya, ternyata saya kadang menasihati orang lain, tapi saya sendiri juga bisa salah terhadap nasihat apa yang saya ucapkan sendiri. Itu memang kelemahan manusia, tetapi saya tidak putus asa ya. Jadi ketika di dalam hati saya berkata begini, ya saya ambil koran itu dan kemudian ditempatkan di tempat yang benar. Nah, jadi perkataan sudah bagus, tapi perilaku juga harus menjadi teladan. Jadi nyambung gitu ya. Kalaupun kita nggak terlalu pinter ngomong ya,
apalagi sampai khotbah gitu, seperti itu. Kalau kita punya teladan tingkah laku yang sesuai dengan Kristus, omongan kita sedikit tapi tingkah laku kita betul-betul menginspirasi, itu sudah cukup. Sudah cukup ya. Nggak usah ada perkataan yang panjang-panjang. Tapi sekali lagi, manakala perkataan kita cukup panjang tetapi giliran itu menjadi tingkah laku tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, maka seluruhnya menjadi gugur, baik perkataan juga tingkah laku. Nah, kembalian juga tingkah laku ini harus dilakukan dengan setia. Kalau sekali-kali, ya karena kita tuh kalau dipengaruhi hal-hal yang buruk cepat, tapi kalau dipengaruhi hal-hal yang bagus itu perlu konsisten terus gitu. Sampai kemudian bahasanya gini, kalau anak-anak muda dulu ada istilah push. Kalau mereka pray until something happen, nah ini do until something happen di dalam keluarga kita. Tentu kita berharap kepada Tuhan, kita tuh nggak terlalu hebat-hebat amat ya. Tetapi dengan kita berharap kepada Tuhan, Tuhan saya melakukan ini ingin menjadi teladan dalam keluarga. Keluarga saya lebih baik, keluarga saya lebih beriman, keluarga saya seperti yang Tuhan harapkan. Nah, saya pernah mendengar satu kesaksian dari salah satu orang tua kamu ya, waktu dia masih ada di dalam keluarga. Dia katakan gini, waktu kadang-kadang di rumah tuh dia kebagian untuk ngepel. Nah, waktu ngepel ini kadang-kadang dia ngepel belum selesai, ada orang masuk, nanti keluar lagi, sehingga bekas pelannya ini kan jadi kayak kotor lagi gitu. Tapi dia berkata begini, saya tidak marah, saya tidak menghardik, apa yang saya lakukan, saya pel lagi bekasnya itu. Sampai suatu kali apa yang terjadi, karena dia nggak pernah marah, nggak pernah menegur. Biasanya kalau ditegur jadi nanti timbul keributan, karena mungkin itu bisa berulang. Nah, kemudian dia terus melakukan seperti itu. Pokoknya kalau diinjak, dipel lagi, apa yang terjadi, akhirnya anggota keluarga lain ini paham, oh iya ya kalau lagi ngepel itu, jadi dia nggak enak sendiri gitu. Kalau lagi ngepel itu mereka nggak lewat dulu, nunggu sampai kering. Itu kan sudah perubahan. Dari mana? Dari perilaku yang jadi teladan. Yang berikutnya, teladan dalam kasih. Nah, kasih ini ditempatkan di urutan ketiga di sini ya. Jadi kita juga memang nggak berkata-perkata soal kasih, kita berperilaku, misal berdoa, baca firman Tuhan yang betul-betul demonstratif ya. Tetapi ketika kasih itu tidak ada, maka yang dua ini, perkataan baik perilaku juga jadi gugur juga. Sebab itu jadilah teladan dalam hal perkataan, dalam tingkah laku, dalam hal kasih. Kasih itu yang utama itu apa? Bagaimana firman Tuhan menargetkan kita mengasihi orang lain. Kata firman Tuhan gini, seperti aku mengasihi, seperti Yesus mengasihi, demikian juga kamu mengasihi saudaramu. Jadi tadi kembali lagi, kita teladannya itu adalah Kristus, adalah Yesus. Jadi seperti Yesus mengasihi kita, demikian kita juga mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi anggota keluarga yang lain. Salah satu paling penting mengasihi itu adalah penerimaan. Kita ada lagunya, tidak ada kasih yang menerima aku apa adanya. Cobalah di keluarga kita itu dikembangkan satu saat atau satu nilai yang penting, yaitu menerima anggota keluarga ini apa adanya. Kita berharap ada perubahan, tentu ada perbaikan, baik diri kita, baik anggota keluarga yang lain. Tetapi kita tidak bisa memaksakan ya. Kalau Tuhan sudah menerima kita, karena kasihnya menerima kita apa adanya, belajar kita menerima apa adanya. Dan kalau kita melihat ada kelemahan dalam saudara kita, anggota keluarga yang lain, coba kalau kita bisa bantu, sebagai bukti kita mengasihi itu, bantulah supaya kelemahan ini bisa teratasi.
Ya, kalau misalkan tadi soal menyimpan barang di tempat yang sembarang, kita udah bicara ya, dan kita udah kasih contoh, ternyata belum juga ada perubahan. Nyimpan barang tuh harus di tempatnya, biar kalau nyari gampang ya. Tapi kembali lagi dia pakai, dia simpan di mana aja. Ya, sebagai orang yang mengasihi, saudara berkata dalam hati, aku mengasihi kamu apapun yang ada pada kamu. Dan ketika barang itu tidak ditempatkan di tempat yang semestinya, kamu ambil tanpa kata-kata, tanpa marah-marah, ambil ke tempat yang semestinya kamu simpan. Tentu kamu bisa berkata, iya, orang lain yang ngerjain, jadi saya selalu yang capek, harus mindahin, harus ngeberesin. Nah, saya ingin beritahu, kita ngikuti teladan Kristus. Bukankah Kristus mati untuk dosa kita? Ya. Kita yang melakukan dosanya, tapi Tuhan Yesus yang matinya di atas kayu salib. Ikutilah teladan Kristus. Mengasihi itu menerima. Mengasihi itu apalagi? Mengasihi itu memberi ruang di dalam hidup kita kalau sampai orang itu salah. Mungkin dia udah mencoba ya, ketika kita berikan teladan, kita berikan perkataan yang baik, anggota keluarga kita yang lain mencoba gitu untuk mempraktekkan itu. Tetapi 1-2 kali dia udah praktek, udah gitu balik lagi kepada kebiasaan lama lagi. Nah, di situ di hidup kita harus ada ruang, istilahnya, untuk memberikan kesempatan dia memperbaiki atau menerima kalau dia sampai salah lagi. Bukankah Yesus juga melakukan itu kepada kita? Ya. Kita sudah berapa kali salah, kita sudah berapa kali gagal. Dia tidak pernah lelah untuk terus membangun hidup kita ya, sampai kita sekarang ini. Saya tahu bahwa Tuhan melakukan ini bukan hanya sampai ini, dia terus akan melakukan seperti kita, seperti yang dia mau sesuai dengan rencananya, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi 3 hal tadi, menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, kemudian dalam kesetiaan. Nah, ini penting, kesetiaan ini berkata-kata, menjadi teladan dalam perkataan dengan setia, menjadi teladan dalam tingkah laku dengan setia, ya, mengasihi dengan setia. Ya. Tuhan Yesus sendiri punya, atau firman Tuhan memberitahu tentang Tuhan Yesus tentang kesetiaan ini. Dia berkata begini, kalau engkau tidak setia, Tuhan tidak setia. Tuhan tetap setia. Sekali lagi, kalau engkau tidak setia, Tuhan tetap setia. Nah, karena kita mengikuti teladan Kristus untuk menjadi teladan di keluarga, maka poin ini penting. Ya. Manakala kita melihat situasinya tidak seperti apa yang kita harapkan, kita menjadi orang yang tetap setia. Di gereja tetap setia melayani, tetap setia mendoakan, ya. Tetap setia untuk memberikan dorongan-dorongan, tetap setia dalam hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terakhir adalah menjadi teladan dalam kesucian. Anak-anak muda seringkali dianggap ya kurang menjaga kekudusan. Mereka agak sembrono hidupnya. Tapi saya harap itu perkataan-perkataan yang tidak terbukti di dalam hidup kamu. Kamu termasuk orang yang menjaga kekudusan, ya, menjaga kesucian hidup kamu. Di antaranya, satu, bagaimana kita menjaga kesucian itu, jangan sembarang dengar. Jangan semua kita dengar gosip yang membuat hati panas, yang membuat hati gelisah. Itu harus dibatasi. Kita dengarlah apa yang benar, dengarlah apa-apa yang memberikan kekuatan kepada kita, jangan yang menggelisahkan. Kemudian itu termasuk menjaga kesucian, karena ketika biasanya ada orang misalkan membicarakan tentang atau bergosip tentang si A. Nah, ketika kita kurang waspada, kita ikut bergosip, bahkan kita menampakkan tentang si B, tentang si C. Akhirnya kita tidak menjaga kesucian atau kekudusan hidup kita. Kita berkata, kita berpikir tentang hal-hal yang kurang baik dengan orang lain yang membuat kita bisa hati gelisah, membuat kita menjadi marah, ya, dan seterusnya. Dan kalau itu berulang, maka hidup kita akan terbentuk menjadi buruk. Ya.
dengan potensi yang ada sebetulnya kita tidak harus begitu, tetapi kita tidak menjaga kesucian, akhirnya tidak efektif hidup kita, ya. Banyak waktu terbuang oleh hal-hal yang sia-sia. Demikian juga dengan mata, ya. Mata kita, ya. Apa yang kita lihat sehari-hari, apa yang kita lihat di handphone kita, ya, itu akan merusak kekudusan kita manakala kita membiarkan apa saja kita lihat, ya. Kita harus membatasi bacaan-bacaan yang bisa kita lihat di WA kita, di medsos kita, ya. Gambar-gambar atau film-film yang bisa kita lihat, kita betul-betul harus membatasinya untuk menjaga kekudusan hidup kita, ya. Sehingga kita bisa menjadi teladan dalam hal kesucian atau kekudusan ini. Dan kemudian juga biasanya kalau kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu yang tidak kudus, biasanya ucapannya juga jadi tidak kudus atau tidak suci, ya. Karena ya sesuai dengan apa yang semakin kita dengar itu semakin banyak, semakin kita lihat itu, ya ucapan-ucapannya ucapan yang sering kita dengar, yang sering kita baca itu. Dan kemudian bisa timbul yang tidak kelihatan di dalam hidup kita, ya di hati kita. Nanti ada keinginan-keinginan yang jahat, keinginan-keinginan yang cabul, ya, keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau hati kita ini sudah tidak terjaga, sedangkan firman Tuhan, jagalah hatimu karena dari sanalah timbul atau sumber daripada kehidupan. Kalau kita nggak jaga telinga kita nggak jaga mata kita, ya, maka hati kita juga akan menjadi gelisah, menjadi seringkali tidak tenang. Mengapa? Karena kita tidak menjaga kekudusan. Ucapan kita juga kita harus jaga. Tadi kan karena kalau kita jadi teladan di dalam hal perkataan, ya tentu kita jaga. Nah, hari ini saya harap kita semua mendapatkan poin-poin yang bisa kita laksanakan di dalam keluarga. Saya tahu sementara saya menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus bicara dalam hati kamu. Apa yang sepatutnya kamu kerjakan dalam keluarga untuk bisa menjadi teladan, pulih, bertumbuh, dan menjadi teladan dalam keluarga. Jadi teladan dalam hal perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan setiap perkataan-perkataan firman-Mu itu bekerja di dalam hidup kami, mengubahkan sehingga kami mulai bertindak dengan satu harapan, kami ingin menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kami. Kami mengasihi papa mama kami mengasihi saudara-saudara kami. Mereka adalah kaum keluarga yang Kau satukan dengan rencana-Mu, ya Tuhan. Biarlah kami bersama-sama bisa bertumbuh. Paling tidak, bagian kami kerjakan menjadi teladan dalam keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga kalau beberapa hari ini saudara-saudara kami ini sudah naik kelas, sudah pindah juga untuk jenjang pendidikan, mungkin dari SMP ke SMA. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, untuk segala pertolongan-Mu sekalipun dalam keadaan di rumah, tetapi kami bisa menyelesaikan studi kami. Dan saat ini kami beberapa waktu lagi di bulan depan kami akan mulai lagi, mungkin masih di rumah juga. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan dan semangat, terutama untuk menjadi teladan dalam keluarga. Kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, turunlah damai sejahtera, sukacita dari Bapa kita, dalam nama Yesus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.